Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Septavia Andriani dari kelas 11 RPL 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang HTML, HTML5, JavaScript, CSS, dan juga PHP. Yang pertama ada HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang mudah dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet atau browser. HTML juga dapat digunakan sebagai link-link antara file-file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost, atau link yang menghubungkan antar situs dalam dunia internet. Yang kedua ada HTML5. HTML5 adalah revisi dari Hypertext Markup Language atau HTML, bahasa pemrograman standar untuk menggambarkan konten dan tampilan halaman web. Salah satu tujuan desain untuk HTML5 adalah mendukung multimedia di perangkat seluler. Fitur sintaksis baru diperkenalkan untuk mendukung ini, seperti tag video, audio, dan kanvas. HTML5 juga memperkenalkan fitur-fitur baru yang benar-benar dapat mengubah cara pengguna berinteraksi dengan dokumen termasuk aturan penguraian baru untuk meningkatkan fleksibilitas, atribut baru, penghapusan atribut yang sudah ketinggalan zaman atau berlebihan, dan lain sebagainya. Ada juga perbedaan HTML dengan HTML5, yaitu HTML5 menggunakan database SQL Web. Aplikasi ini cache untuk penyimpanan sementara, sedangkan dalam HTML hanya cache browser yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan ini. Ketiga ada CSS atau Cascading Style Sheet. Adalah salah satu bahasa desain web, style sheet language, yang mengontrol format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan menggunakan penanda markup language. Biasanya, CSS digunakan untuk mendesain sebuah halaman HTML dan XHTML, tetapi sekarang CSS bisa diaplikasikan untuk segala dokumen XML, termasuk SVG dan XUL, bahkan Android. Fungsi utama CSS adalah merancang, merubah, mendesain, membentuk halaman website, blog, juga website. Yang keempat ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman komputer yang dinamis. Pada umumnya, JavaScript digunakan pada web browser untuk menciptakan halaman web yang menarik, interaktif, serta menerapkan berbagai fungsi pada halaman web. Kegunaan utama JavaScript adalah untuk menuliskan fungsi yang disisipkan dalam HTML, baik disisipkan secara langsung maupun diletakkan ke dalam file teks dan di link dari dokumen HTML. Secara fungsional, JavaScript dipakai untuk menyediakan akses script pada objek yang dibenamkan atau embedded. Contoh, penggunaan JavaScript yaitu merubah image kursor ketika melewati objek tertentu, fungsi validasi pada form sebelum data dikirimkan ke server, dan sebagainya. Yang terakhir ada PHP. PHP adalah bahasa scripting server-side, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor, yang sebelumnya disebut Personal Homepage. PHP adalah pemrograman umum yang berarti PHP dapat disematkan ke dalam kode HTML atau dapat digunakan ke dalam kombinasi dengan berbagai sistem template web, sistem manajemen konten web, dan kerangka kerja web. Fungsi PHP adalah membuat atau mengembangkan situs web statis
atau situs web dinamis atau aplikasi web. Walaupun sebenarnya bukan hanya PHP, bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk memuat website. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.